A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tubuh berkeringat saat menikah. Yuk, semangat bersedekah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawalah, amma ba'du. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tema kita hari ini adalah tentang sedekah. Sedekah yang sudah tidak asing lagi di telinga kita. Sedekah ini sesuatu yang sangat kita butuhkan. Bahkan orang-orang yang sudah meninggal, yang diharapkan apa? Mereka pengen sedekah. Teman-teman bisa buka dalam surat Al-Munafikun ayat 10. Allah firmankan, Ya Rabbi, laula akhartani ila ajalin qarib. Wahai Tuanku, seandainya engkau tunda barang sedikit saja, fa asaddaqu wa kunna sholihin, maka aku akan bersedekah dan aku akan termasuk orang yang soleh. Ini permintaan orang yang sudah meninggal. Mereka bukan pengen nikah lagi, enggak, atau poligami, bukan, atau pengen jadi presiden, kagak, pengen jadi ustadz kayak Ustadz Dasar Latif, kagak, atau kayak Agim yang ini yang pengikutnya banyak, tidak. Yang pengen didapatkan ketika mereka kembali ke dunia, sedekah. Karena sedekah ini sesuatu yang akan bisa menangkis dari sesuatu yang buruk akan terjadi kepada kita. Jadi kalau kita tadinya mau ketabrak misalkan, atau kita akan tertusuk, akan menjadi termaling atau terbegal, ketika kita sedekah, Allah akan jadikan sedekah itu menjadi penangkal dari hal buruk tadi. Dan itu akan bisa menjadi jariyah ketika kita sudah meninggal. Itulah kenapa orang meninggal pengen kembali ke surga, ke dunia, pengennya sedekah. Kenapa? Karena sedekah ini bisa menjadi amal jariyah, amal yang akan mengalir ketika kita sudah meninggal. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan sedekah ini ada variasinya. Kalau orang kaya yang sedekah, itu wajar. Kenapa? Kaya, hartanya banyak, mau sedekah, misalkan sedekah 1 miliar, itu pasti beda pahalanya dengan orang yang lagi susah, uangnya kagak ngada, dia sedekah 1 miliar. Ada 1 miliar satunya dia sedekahin semuanya. Dengan orang yang uangnya triliunan, bermiliar-miliar, dia sedekah 1 miliar. Itu beda. Atau kita perkecilkan, ada orang yang sedekah 1 juta nih, 1 juta, dia orang kaya, uangnya 1 miliar. Beda dengan orang yang sedekah 1 juta, tapi dia pas-pasan. Cuman misalkan ada 1.100.000 misalkan, tapi dia sedekahin 1 juta, itu beda pahalanya. Nominalnya sama 1 juta, tapi pahalanya berbeda. Kenapa? Perbandingan yang ada di rumahnya, perbandingan yang ada di dompetnya. Itulah kenapa Abu Bakar As-Siddiq berlomba dengan Sayyidina Umar ketika bersedekah. Ketika Umar sedekah, saya sedekahkan setengahnya. Tapi Abu Bakar As-Siddiq, saya sedekahkan semuanya dan hanya tinggalkan untuk keluarganya. Masya Allah. Ini perlombaan dalam bersedekah. Makanya Abu Bakar As-Siddiq tidak pernah terkalahkan dalam hal sedekah. Kenapa? Karena beliau selalu unggul dibanding yang lainnya. Nah, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sedekah ini penting. Baik kita susah maupun lapang. Dan Allah juga berfirman dalam surat Ali Imran ayat 134, alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra, yaitu orang-orang yang senantiasa menginfakkan hartanya ketika dia lapang maupun sempit. Wal kadzibinal ghaidz, dan orang-orang yang mengendalikan murkanya, amarahnya. Wal 'afina 'anil nas, dan orang-orang yang memaafkan kesalahan orang lain. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Nah, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
kalau kita ternyata kondisinya nggak sedang kaya, kita selagi sempit, boro-boro mau sedekah, kita kayaknya sulit buat menghidupi keluarga saja. Tapi ketika kita mampu mengeluarkan sebesar apapun itu, misalkan yang penting sedekah. Pagi-pagi nih, sedekah ke musola atau ke masjid 2.000, itu masih lebih baik daripada tidak sama sekali. Kenapa? Karena di pagi hari ada 2 malaikat yang dia akan selalu melihat orang yang sedekah didoain biar semakin berkah. Orang yang kagak sedekah didoain biar tambah melarat. Dan ini sesuatu yang harus kita yakini. Nggak kelihatan malaikat itu, mereka mendoakan, tapi dalam hadis Rasul begitu. Jadi jangan khawatir untuk bersedekah, karena sedekah ini sekali lagi itu yang dinantikan oleh orang yang meninggal. Kita sekarang masih hidup, masih bisa pergi ke mall, masih bisa nyimak kajian online, masih bisa pergi bersilaturahmi, bisa kita hari ini. Tapi kalau udah di bawah tanah nggak bisa begitu. Kita pasti nungguinnya apa? Curahan rahmat dari Allah, curahan pahala ketika kita sedang hidup, curahan doa dari anak kita, curahan pahala dari amal jariah kita. Dan itu yang dinantikan oleh orang-orang yang meninggal. Maka sebelum kita menyesal ketika kita nanti sudah meninggal, maka kita harus bisa menghadirkan itu saat kita masih hidup ini. Sebagaimana yang Rasulullah sampaikan, idza mata ibnu Adam inqata amalu illa min thalathin. Kalau anak Adam itu meninggal, maka terputuslah semua amalnya kecuali 3. Shadaqatin jariyah. Yang pertama sedekah jariyah. Seperti kita misalkan sedekah ke musola, ke masjid, yang itu dijadikan untuk pembangunan air, pembangunan atau membayar listrik, atau membuat ubin supaya dia menjadi licin, supaya jemaah semakin senang pergi ke masjid atau musola, maka itu yang akan menjadi jariah ketika masjid itu senantiasa digunakan. Atau kita sedekah dengan mewakafkan tanah. Masya Allah, ini orang-orang yang kaya nih, yang punya tanah banyak, wakafin buat apa? Buat masjid, buat musola, buat pendidikan. Karena ketika itu diwakafkan, dia akan mengalir terus ketika kita sudah meninggal nanti. Sebagaimana yang hari ini Kutub Al-Fatih senantiasa berlandaskan wakaf. Kalau ada cabang yang ingin membangun, maka diutamakan yang sudah diwakafkan. Kenapa? Agar mengalir pahalanya kepada yang mewakafkan ketika dia sudah berada di bawah tanah. Dan ini adalah suatu pelajaran. Memang kadang-kadang kita harus dipaksa. Kalau nggak bisa dipaksa, kalau nggak bisa dikasih tahu, ya dipaksa. Dan paksaan ini adalah untuk kebaikan. Nah, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama tadi, shadaqatul jariyah. Yang kedua adalah au ilmin yuntafa'u bih. Yang kedua adalah ilmu yang bermanfaat. Ini berlaku bagi para guru yang senantiasa mengajar di setiap hari. Mungkin di tempat kerjanya tidak begitu banyak uang untuk ininya, bahkan mungkin di bawah rata-rata, jauh dibandingkan dengan orang menteri atau misalkan orang yang ngajar gym yang secara nominal mereka lebih besar. Tapi tenang para guru, para pendidik yang budiman, para manusia tanpa tanda jasa, ketika mengajar ikhlas saja, karena sejatinya dia akan mengalir ketika kita sudah meninggal. Ketika kita mengajarkan kepada anak didik kita abatasa, alif batasa, atau baca Quran, atau hadis, atau bahasa apa, atau adab, maka ketika itu diamalkan oleh anak tersebut, apalagi anak itu mengajarkan kepada orang lain, maka sejatinya itu adalah cuan-cuan pahala-pahala yang akan senantiasa mengalir kepada kita ketika kita sudah meninggal. Kapanpun itu pasti akan mengalir, karena itu janji Allah, bukan janji saya, bukan janji Rasul, pasti mengalir. Oleh karenanya yang yang persepsinya sebagai guru, berbahagialah, karena sejatinya Rasulullah SAW juga adalah seorang guru. Beliau seorang pengajar, makanya disebut
al-muallim, seorang pengajar yang diajarkan para sahabat, dan hari ini sampai kepada kita ilmunya, bagaimana cara beradab. Itu yang kedua. Dan yang ketiga adalah awwaladin sholih, anak yang sholih. Awalin sholih yad'ulah, ada ujungnya, yaitu berdoakan pada orang tuanya. Nah teman-teman yang dirahmati Allah SWT, punya anak ini sesuatu hal yang anugerah. Harta, kalau kemarin saya sampaikan bahwa itu bagian daripada harta. Kita senang ketika kita punya banyak harta, tapi kita akan menjadi sedih ketika harta banyak tapi kita nggak punya anak. Karena anak ini adalah harta yang senantiasa lebih produktif dibanding harta yang hari ini kelihatan. Misalkan punya mobil, punya rumah, itu tidak akan berarti apa-apa ketika kita nanti sudah tua. Yang diperlukan adalah anak yang senantiasa mengurus kita. Sebagaimana kita hari ini, para orang tua, ibu, bapak, mengurus anaknya. Nanti kalau udah tua, giliran mereka yang akan mengurus kita. Dan mereka akan mengurus kita sebagaimana hari ini kita mengurus mereka. Kalau kita senantiasa marah-marah kepada anak kita, kita tidak acuh dengan anak kita ketika mereka ingin sesuatu kita marahin dan sebetulnya, itulah yang akan terjadi ketika kita tua nanti. Jadi kalau kita pengen sama anak kita diperlakukan baik ketika tua, kita harus memperlakukan mereka baik di hari ini. Kita harus menyayangi mereka sebagaimana kita ingin disayangi nanti. Jangan selalu memberikan apa yang mereka inginkan, karena sejatinya kita tahu mana yang baik dan buruk. Ini juga bagian pendidikan. Bukan kita memberikan tidak selalu adalah bentuk kasih sayang. Terkadang ketika anak ingin sesuatu yang itu buruk baginya, kita melarangnya, itulah kebaikan. Nah, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi, jadi bahwa dalam hidup ini kita perlu sedekah. Sedekah yang mana itu akan membuat kita menjadi bahagia. Hidup kita akan menjadi berkah. Akhirat kita akan semakin berkah. Kenapa? Karena sedekah ini akan senantiasa mengalir kepada kita. 3 hal yang tadi Rasulullah sampaikan adalah sedekah jariyah, kemudian ilmu yang bermanfaat, dan anak yang salihah, anak yang mendoakan maksudnya. Semoga itu Allah karuniakan kepada kita semua. Dan kita bisa mengupayakan selagi kita masih ada di atas tanah untuk bisa menghadirkan itu semua. Buat yang belum punya anak, semoga Allah berikan anak yang salih dan salihah. Yang hartanya masih pas-pasan, semoga Allah berkahi rezekinya menjadi banyak. Supaya apa? Bisa sedekah. Yang masih nggak gemar belajar, semoga Allah berikan semangat dalam dirinya untuk belajar. Kenapa? Ilmu itu bermanfaat. Selain untuk untuk disebarkan, tapi itu untuk diri kita. Bagaimana menghadapi masa depan. Kita akan terang benderang melewati hiruk pikuk kehidupan ini ketika kita punya ilmunya. Kita akan tenang dalam menghadapi cobaan apapun karena kita tahu ilmunya. Dan itu adalah sesuatu yang harus kita miliki. Kenapa? Karena thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin. Begitu kata Rasul. Menuntut ilmu itu hukumnya fardu, wajib bagi seorang muslim dan muslimat. Oleh karenanya, yuk semangat untuk menuntut ilmu dimanapun berada. Sekarang udah lebih mudah dibanding dahulu. Kalau dahulu para sahabat, Imam Bukhari, Imam Muslim, untuk bisa mengambil satu hari saja harus berbulan-bulan perjalanan. Tapi hari ini kita tinggal buka HP, searching Google, kemudian kita tanya atau kita datang ke majelis yang terdekat, lebih mudah dibanding dahulu. Asal kita mau mempersiapkan waktu agar kita belajar, dan itu lebih mudah dibanding dahulu. Mudah-mudahan dengan kemudahan ini kita menjadi lebih bersemangat, bukan justru kita terperangah dengan jebakan kemudahan ini, atau kita terpesona sehingga kita biasa-biasa saja, bukan semakin berusaha. Dan itulah kenapa kita perlu yang namanya meminta kepada Allah agar Allah senantiasa menambahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Itu juga yang senantiasa diminta oleh Sayyidina Abbas radhiyallahu anhu. Beliau yang beliau minta bukan harta, bukan.
Yang beliau minta adalah Allahumma zidni ilman wa imanan wa yakinan. Minta tambahan ilmu, kemudian keimanan dan keyakinan. Dan itu juga yang diminta Rasulullah SAW. Rasulullah tuh nggak minta harta, enggak. Beliau mintanya apa? Nambah ilmu. Nah, ilmu ini penting. Kenapa? Karena dengan ilmulah kita bisa menghadapi hidup sepelik apapun dengan ketenangan. Ilmu itulah yang akan menjadi penerang kita untuk bisa melewati setiap langkah yang kurang terang, yang masih remang-remang, langkah yang belum kita pahami menjadi semakin mudah. Dan itu semua adalah Allah yang punya. Oleh karenanya mudah-mudahan kita semua senantiasa Allah bimbing, Allah tuntun untuk menjadi hamba-hamba yang senantiasa hatinya senang untuk bersedekah, senang untuk beribadah, dan senang untuk menuntut ilmu. Yang semuanya itu akan menjadikan kita bahagia di dunia dan akhirat. Barakallahu fikum. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Salam akal sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.